Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga kita semua sehat walafiat dan bergembira dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini. Malam ini kita mencoba membahas tentang masalah Pancasila dan masalah top 5 yang berkaitan juga misalnya dengan Hari Kemerdekaan. Teman-teman sekalian, karena itu dalam pembahasan kita kali ini temanya adalah demokrasi dan kepastian hukum. Teman-teman sekalian, jadi demokrasi dan kepastian hukum itu sebenarnya berkaitan sekali dengan apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Dan malam ini kita mencoba untuk melanjutkan dengan tema yang sedikit berbeda. Teman-teman sekalian, jadi istilah demokrasi dan hampir seluruh dunia sekarang ini sebenarnya menggunakan istilah demokrasi, walaupun negara itu sesungguhnya tidak melaksanakan demokrasi. Negara itu misalnya otoriter, tetapi selalu paling tidak dalam pembahasan mereka atau dalam undang-undang mereka tidak mengakui secara jelas bahwa mereka itu misalnya adalah negara yang otoriter, tapi tetap umumnya menggunakan istilah demokrasi. Jadi istilah demokrasi berarti sebenarnya demos, artinya rakyat, itu dari bahasa Yunani, atau penduduk, sementara kratos itu artinya kekuasaan atau kekuatan. Teman-teman sekalian, jadi secara harfiah demokrasi itu berarti kekuasaan rakyat atau pemerintahan oleh rakyat. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita misalnya mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara demokrasi, mestinya memang rakyat itu yang berdaulat dan pemerintah sebenarnya mencoba untuk membantu mewujudkan apa keinginan rakyat itu. Dan pada pembahasan kita sebelumnya sudah kita bicarakan bagaimana misalnya upaya dari pemerintah mestinya menciptakan kesejahteraan, demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jadi secara harfiah tadi kita katakan bahwa pemerintah itu harus sebenarnya melaksanakan atau mewujudkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Istilah ini pertama kali digunakan oleh orang-orang Yunani seperti kata tadi di kota Yunani atau polis Yunani. Dan seperti kita katakan misalnya kota Athena pada abad kelima sebelum Masehi. Di Athena demokrasi diterapkan dalam bentuk pemerintahan di mana rakyat dan warga negara laki-laki terutama sekali yang dewasa memenuhi syarat untuk berpartisipasi penuh dan secara langsung dalam pengambilan keputusan politik. Teman-teman sekalian, mengapa laki-laki dan perempuan tidak? Ini sebenarnya problem yang menjadi pembahasan penting dalam kajian gender atau feminis, karena belum ada kesamaan antara posisi pandangan terhadap hak laki-laki dengan perempuan, dan ini sebenarnya menjadi dasar untuk kemudian apa yang kita sebut dengan gerakan feminis atau gender. Dan tidak jelaskan di sini secara panjang lebar tentang pengertian ya feminis dan gender itu, karena ada sedikit perbedaan sebenarnya apa fokus pada kajian feminis atau perjuangan feminis dan apa fokusnya pada kajian atau upaya untuk memberikan kesempatan yang sama pada laki-laki dan perempuan, adanya kesetaraan. Dan ini sebenarnya lebih ditekankan pada apa tadi yang kita sebut sebagai istilah gender. Jadi teman-teman sekalian, ada demokrasi langsung yang ada di Yunani. Di situ setiap warga memiliki hak yang sama untuk berbicara dan memberikan suara dalam majelis umum, tapi seperti tidak katakan tadi itu untuk kaum laki-laki. Meskipun konsep demokrasi telah berkembang pesat pada zaman Yunani kuno, terutama sekali dengan munculnya demokrasi perwakilan, dan sekarang misalnya Indonesia ini juga menerapkan demokrasi perwakilan itu, yang lazim dikatakan negara modern. Esensi dari demokrasi sebagai kita pahami adalah pemerintahan yang berpusat pada rakyat dan tetap menjadi inti dari pengertian kata ini, atau kata bahwa demokrasi itu adalah ya rakyat yang berdaulat. Demokrasi itu, kalaupun ada perwakilan, itu adalah demokrasi dari perwakilan rakyat, dan ini semestinya masih tetap harus terwujud dalam demokrasi yang kita katakan sekarang demokrasi modern. Dan demokrasi ini menuntut adanya kepastian hukum.
Bagian ini kita akan coba jelaskan tentang demokrasi dan kepastian hukum. Demokrasi dan kepastian hukum itu adalah dua kata konsep fundamental dalam kata kelola pemerintahan. Jadi kelola pemerintahan dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai landasan bagi masyarakat yang adil dan makmur. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita katakan bahwa demokrasi dan kepastian hukum, maka demokrasi dan berbagai misalnya peraturan tentang demokrasi itu, peraturan tentang hak azazi, tentang hukum, itu harus dilakukan, diterapkan berdasarkan apa yang kita sebut dengan kepastian hukum. Teman-teman, jadi kalau kita katakan tadi demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, maka prinsip utama dari demokrasi adalah bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Yang dimaksud proses pengambilan politik itu adalah baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih, tapi wakil rakyat yang dipilih ini harus menjalankan keinginan dan harapan-harapan rakyat. Jadi demokrasi itu sebenarnya sangat menekankan apa yang kita sebut tadi, kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat. Jadi rakyat memilih kekuasaan tertinggi dalam menentukan nasib dan kebijakan negara. Teman-teman sekalian, sebelumnya kita tidak singgung, kalau memang prinsip ini sebenarnya yang dilakukan dan diterapkan pada pemilihan gubernur sekarang ini di Jakarta, maka rakyat, suara rakyat itulah yang lebih diutamakan untuk diikuti. Bagaimana misalnya pemilu itu dilakukan, ya pemilihan gubernur itu dilakukan, bukan hanya kepentingan dari beberapa kelompok atau pihak yang ada di DPRD atau misalnya DPR. Yang kedua adalah pemilihan umum yang bebas dan aktif. Jadi pemilihan umum yang bebas dan adil itu adalah pemimpin yang dipilih melalui pemilihan umum yang sangat transparan. Jadi bukan pemilihan yang sekarang orang mengatakan itu memang dari awal itu sudah diatur. Jadi pemilu yang diatur sedemikian rupa supaya misalnya hak rakyat itu, ya kedaulatan rakyat itu tidak terjadi sebagaimana diinginkan dalam perundang-undangan. Di sini terjadi bahwa setiap suara yang awalnya dianggap memiliki nilai-nilai yang sama, sekarang sebenarnya sudah dilanggar karena akhirnya yang menentukan nilai-nilai yang sama itu tidak diterapkan, tetapi misalnya hanya digunakan dengan memberikan penghargaan pada kelompok-kelompok atau misalnya tokoh-tokoh dari partai. Yang ketiga adalah hak azazi manusia. Teman-teman sekalian, pada prinsip yang kita katakan misalnya tadi dengan demokrasi itu, hak azazi manusia itu adalah upaya untuk memberikan perlindungan hak-hak azazi manusia yang termasuk di dalamnya tentang kebebasan berekspresi, kemudian kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum. Teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya sekarang kita sering sekali melihat ya di mana permasalahan hukum itu sering sekali tidak mengikuti hukum dengan baik, tapi sering sekali justru dirasakan oleh masyarakat, oleh rakyat, terjadi di situ ketidakadilan. Jadi ini yang prinsipnya sering dikatakan sekarang bahwa prinsip keadilan itu dijalankan seperti misalnya hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan itu intinya adalah tidak adanya perlakuan yang setara dan adil di depan hukum. Jadi ada perbedaan yang sangat menjolok antara misalnya katakanlah para penguasa atau misalnya orang kaya dan masyarakat miskin yang umumnya mereka sering sebenarnya dirugikan atau ditempatkan pada tempat yang dirugikan dan tidak adil. Yang keempat adalah keterbukaan dan akuntabilitas. Yang dimaksud dengan keterbukaan dan akuntabilitas itu adalah di mana pemerintah semestinya dan harus terbuka dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dan kebijaksanaan yang sebenarnya yang mereka renggut dari hak rakyat karena tidak memperintahkan itu. Dan keterbukaan dan akuntabilitas itu mestinya memberikan hak pada rakyat untuk melakukan kritik dan coba untuk mempertanyakan bagaimana misalnya pelaksanaan itu harus bisa dipertanggungjawabkan di depan rakyat. Teman-teman sekalian, sekarang ini sering sekali kita lihat misalnya ada upaya dan tuntutan bagaimana misalnya kalau presiden itu sudah habis masa jabatannya, maka diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan selama 10 tahun memerintah,
dan tidak dengan menerima minta maaf yang sudah dikemukakan, karena itu juga dianggap dan dinyatakan oleh masyarakat itu sebenarnya minta maaf yang tidak jujur. Teman-teman sekalian, jadi kepastian hukum yang kita sudah singgung di atas tadi, kita coba jelaskan sedikit. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kepastian hukum itu? Kepastian hukum adalah prinsip yang menuntut agar hukum berlaku secara jelas, pasti, dan konsisten. Ingat, pasti, jelas, dan konsisten sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta dapat merencanakan tindakan mereka dengan mengetahui konsekuensi hukum dari setiap tindakan orang. Jadi seseorang bisa, kalau saya lakukan misalnya untuk melakukan, atau misalnya korupsi, atau melakukan pelanggaran hukum, itu ada konsekuensi yang jelas sesuai dengan apa yang dinyatakan atau apa yang ditentukan dalam hukum, dan melaksanakan aturan dan hukuman sesuai dengan aturan dan peraturan atau hukum itu yang kita sebut salah satu ciri kepastian hukum. Jadi kepastian hukum sesungguhnya sebenarnya mencakup beberapa ciri, dan ciri-ciri itu yang pertama adalah kepastian dalam apa yang kita sebut tadi dengan kepastian dalam peraturan. Ingat tadi sudah dikatakan, jadi ada peraturan, ada perundang-undangan, ada hukum, maka peraturan dan hukum yang ada harus ditulis dengan jelas dan tidak ambigu sehingga mudah dipahami oleh semua orang, oleh semua warga negara. Jadi ketika misalnya tadi kita sebelumnya jelaskan penjelasan dari Ketua BPIP tentang pemahamannya tentang upaya untuk mewajibkan atau tidak memberikan pembebasan pada wanita penggerak bendera itu dan membakar jilbab, dan harus satu, itu sebenarnya bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kepastian dan peraturan itu bertentangan dengan kepastian dan peraturan yang semestinya sesuai dengan yang ada. Teman-teman sekalian, jadi yang berikutnya adalah, yang kedua adalah konsistensi dalam penerapan hukum. Jadi harus ada konsistensi, diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi atau penyimpangan, sehingga setiap orang yang berada dalam situasi yang sama mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita coba berikan contoh di sini, bagaimana misalnya Mahkamah Agung atau misalnya Mahkamah Konstitusi menerapkan, apakah misalnya mereka menentukan hukum atau peraturan itu sama misalnya pada Gibran, pada Kaisang, apakah sama? Itu misalnya mengajukan itu atau untuk pemberlakuan masyarakat yang biasa. Jadi konsistensi dalam peraturan hukum sebenarnya sudah jelas kita lihat langgar. Dan prinsip ini sebenarnya prinsip yang sangat bertentangan dengan kepastian hukum. Yang ketiga adalah perlindungan hak. Yang dimaksud dengan perlindungan hak itu adalah kepastian hukum menjamin bahwa hak-hak individu dilindungi dalam setiap pelanggaran terhadap hukum dan akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan hukum tadi. Jadi perlindungan hukum itu berarti sebenarnya juga termasuk misalnya melindungi atau memberikan hukuman bagi orang-orang yang melakukan perlawanan atau tindakan yang bertentangan hukum itu, dan harus mereka mendapatkan sanksi yang sesuai dengan hukum, dan itu sebenarnya termaksud juga sebagai bagian dari perlindungan hukum, karena memang akhirnya semua masyarakat warga negara ditempatkan pada tempat yang sama di depan hukum. Yang keempat adalah prinsip legalitas. Yang dimaksud dengan prinsip legalitas itu adalah segala tindakan yang dilakukan oleh ahli hukum, penegak hukum, mereka harus melakukan itu bukan atas dasar kebijakan atau keputusan yang sifatnya sewenang-wenang, semau-maunya, tetapi itu harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, artinya sesuai dengan aturan-aturan hukum itu, dan itu harus dijelaskan secara jelas dan pasti. Jadi kita kemukakan sebenarnya mulai dari prinsip 1, 2, 3 ya sampai keempat dengan prinsip legalitas itu adalah satu upaya untuk menjelaskan bagaimana semestinya hukum itu bisa diterapkan secara pasti dan adil. Jadi ada kepastian hukum. Jadi kepastian hukum itu juga sebenarnya akan bisa menjamin bagaimana suatu negara itu bisa berjalan dengan baik, bagaimana demokrasi. Kepastian hukum sangat penting sekali untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum
dan juga kepercayaan pada pemerintahan serta untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat berjalan dengan baik. Teman-teman sekalian, ini adalah sebenarnya kuliah-kuliah atau diskusi kita dalam apa yang kita sebut tadi dengan dan selalu setiap kita memberikan diskusi pembahasan dalam dialektika ini mencoba untuk memberikan prinsip-prinsip yang jelas berdasarkan dengan hukum, berdasarkan dengan aturan, berdasarkan dengan prinsip akademis atau ilmu pengetahuan. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga ada manfaatnya bagi kita dan bisa memperluas pemahaman, dan bukan hanya untuk pemahaman, tapi memperbaiki tindakan-tindakan yang mungkin selama ini kita kurang pahami dengan baik, dan mudah-mudahan dialektika malam ini bisa membantu pemahaman kita yang lebih luas, lebih baik, dan juga menerapkannya dengan baik pula. Terima kasih teman-teman sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya.